Halo semuanya, di video ini saya akan coba jelaskan perbandingan antara single deployment dengan high availability atau sering kita sebut sebagai HA ya. Nah, jadi skenarionya adalah biasanya kalau misalkan kita membangun sebuah aplikasi web, kemudian kita jalankan di atas web server. Nah, umumnya yang biasa kita lakukan adalah dengan menggunakan single deployment gitu ya. Yang penting layanannya sudah bisa diakses oleh user, ya itu aman-aman aja rasanya ya. Nah, tapi berbeda ceritanya kalau misalkan satu saat nanti, misalkan aplikasi yang kita bangun ini, dia membutuhkan performa dan durabilitas yang lebih tinggi, pastinya kita tidak hanya bisa menggunakan hanya satu server saja. Nah, resikonya kenapa kalau misalkan kita hanya menggunakan satu server gitu ya? Misalkan ketika ada masalah di server yang kita gunakan, pastinya akan berdampak layanan atau aplikasi yang berjalan di server tersebut itu tidak bisa diakses sama sekali. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, sebetulnya ada satu metode yang bisa kita implementasikan, salah satunya adalah dengan menerapkan high availability. Dan bicara soal HA itu sebetulnya luas, kita bisa implementasikan di berbagai layer, bisa itu dari layer hardware gitu ya, yang kaitannya dengan infra, kemudian dari layer database, layer storage, dan sebagainya. Nah, tapi di sini mungkin saya akan coba jelaskan dari hal yang paling sederhana dulu. Nah, skenario yang akan saya coba tunjukkan ke kalian, di sini saya akan coba implementasikan HA untuk web server gitu ya. Jadi pengujiannya pun sederhana. Di sini saya menggunakan beberapa web server yang saya jalankan di atas kontainer. Nah, mungkin untuk implementasi realnya ya nanti kita bisa gunakan beberapa server sekaligus gitu ya. Tapi minimal di sini saya akan coba tunjukkan kira-kira perbandingan antara kalau misalkan kita hanya menggunakan satu server saja dibandingkan dengan kita menggunakan beberapa server yang dijalankan secara bersamaan. Nah, sebagai tambahan saja untuk kita bisa mengimplementasikan HA, pastinya di depannya itu harus ada satu komponen yang bisa mengorkestrasi setiap request yang masuk ya. Dan dalam hal ini kita bisa bilang di sini kita perlukan yang namanya load balancer. Dan secara tools mungkin kalian juga bisa gunakan banyak pilihan ya. Mungkin di sini saya akan coba gunakan traffic proxy untuk mengorkestrasi setiap traffic request yang masuk untuk didistribusikan ke beberapa web server yang ada di sini gitu ya. Nah, untuk pembahasan di video ini mungkin saya hanya akan fokus untuk memberikan perbandingan ya antara kalau misalkan kita hanya menjalankan satu server saja dibandingkan dengan kalau kita menjalankan beberapa server sekaligus. Apakah nanti ada perbedaan performa atau tidak? Nah, sebagai pengujian nanti ceritanya di sini saya akan coba kirimkan traffic gitu ya. Jadi ibaratkan user ini akan melakukan request ke web server yang saya buat di sini dan untuk melakukan pengujiannya di sini saya akan gunakan tools K6. Jadi kurang lebih skripnya itu nanti seperti ini ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, K6 itu sebetulnya satu buah tools yang biasa digunakan untuk melakukan load test atau stress test atau sejenisnya gitu ya. Dan skenario yang saya buat di sini cukup sederhana. Jadi saya hanya akan melakukan HTTP GET ke alamat website yang sudah saya jalankan di sini. Jadi di sini alamatnya itu adalah nginx.local.diy.project.site. Dan kalau kita buka di sini sebetulnya ini hanya halaman web default dari Nginx-nya ya. Tapi minimal di sini kita bisa dapetin dulu kalau misalkan kita jalanin satu server kira-kira secara performa itu seperti apa dan nanti kita bandingkan kalau semua web servernya ini kita jalankan. Jadi analoginya nanti anggaplah kalian punya satu aplikasi gitu ya, dijalankan di atas web server dan aplikasinya itu kita replikasi ke beberapa server yang berbeda. Jadi sebetulnya walaupun anggapannya di sini ada 3 server yang berbeda tapi aplikasi yang dijalankan itu masih sama persis gitu ya. Oke, selanjutnya di sini juga saya akan sediakan satu buah dashboard. Di sini informasinya ada status backend-nya atau servernya. Karena di sini saya akan jalankan 3 buah server. Di sini saya tampilkan juga ya statusnya up atau down dan sementara ini hanya ada satu web server saja yang running. Dan kemudian di sini ada grafik ya minimal nanti pada saat saya melakukan load test atau saya coba kirimkan request. Nah, di sini kita bisa lihat kira-kira traffic yang bisa dilayani oleh satu server misalkan itu berapa banyak gitu ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan beberapa server yang kita jalankan sekaligus apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, ini hanya
tambahan saja, tapi minimal nanti dari sini kita bisa simpulkan kira-kira secara performa itu bagaimana gitu ya. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan terlebih dahulu gitu ya, dari sisi konfigurasi yang saya lakukan kurang lebih seperti apa. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan traffic proxy, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Kalau misalkan kalian yang sudah pernah coba traffic proxy, kurang lebih di sini saya buatkan static config, ada 2 entry point ya, yang sifatnya HTTP maupun yang HTTPS. Kemudian di bawahnya di sini saya definisikan service-nya ini akan di forward ke web server yang mana aja. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan container, jadi sebetulnya saya hanya akan langsung forward ke web server yang saya jalankan ya. Dalam hal ini ada web server 1, 2, dan 3. Nah, jadi sesimpel itu. Buat kalian yang pengen tahu detail dari konfigurasi trafficnya mungkin bisa cek video saya sebelumnya ya. Untuk linknya nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi. Jadi ini hanya skenario simple saja, tapi intinya yang tadi saya bilang, saya akan coba tunjukkan hasil perbandingan kalau kita hanya menjalankan satu server dengan mengimplementasikan yang namanya high availability. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan kalau misalkan si user ini melakukan request atau ada request yang kita tujukan ke satu web server saja itu seperti apa. Oke, di sini saya akan tampilkan seperti ini ya. Untuk kondisi awal atau skenario awal yang saya ingin coba jalankan adalah saya hanya akan menjalankan satu server saja dan di sini saya akan jalankan semacam load test. Nah, cara menjalankannya kalau pakai K6 kurang lebih seperti inilah ya. Jadi di sini ceritanya saya akan jalankan HTTP request dengan durasi sekitar 1 menit dan ada variabel virtual user. Virtual usernya di sini saya set 100 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di topologi ini seolah-olah nanti akan ada 100 user yang melakukan request ke web server 1. Dan di sini saya langsung enter aja dan kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Seharusnya nanti di sisi grafiknya ini dia sudah ada peningkatan terkait dengan traffic yang di-generate oleh tools K6 ini. Dan kalau kalian lihat di bagian ini sebetulnya yang saya tampilkan ini hanya yang memiliki HTTP code-nya itu 200 ya, atau yang sukses saja, kurang lebih seperti ini. Dan kalau kalian lihat di sini sudah ada peningkatan traffic ya. Kalau kita lihat di sini ada total request yang masuk sekitar 84 ribuan dan kalau kita coba bandingkan dengan yang ada di terminal ini ya nggak beda jauh sih harusnya ya. Tapi di sini kalau misalkan prosesnya sudah selesai, saya coba sedikit simpulkan ya. Jadi, total request yang kita lakukan pada skenario ini adalah ada 95 ribuan request. Dan semuanya di sini statusnya berhasil semua ya. Jadi, nggak ada request yang gagal. Karena kita bisa lihat juga di sini HTTP request failed-nya itu 0%. Artinya bisa kita simpulkan bahwa ini 100% berhasil. Dan dari jumlah traffic ini, kalau saya simpulkan ke dalam bentuk TPS atau transaction per second, kurang lebih di sini ada 1.500-an TPS gitu ya. Ini kalau misalkan menggunakan satu server saja. Nah, langkah selanjutnya, kalau misalkan server satu ini saya matikan, ya artinya kan karena hanya ada satu server yang running, ketika server tersebut mati, ya otomatis kita nggak akan bisa ngakses lagi layanan aplikasi yang kita jalankan di sini gitu ya. Jadi mungkin untuk hal itu nggak perlu saya tunjukkan, tapi intinya kalau servernya mati semua, ya otomatis layanannya atau website yang kita jalankan di web server tersebut nggak akan bisa diakses. Nah, langkah selanjutnya mungkin di sini saya akan coba tunjukkan kalau misalkan kondisinya semua servernya itu nyala gitu ya. Kalau tadi kan hanya ada satu server saja, tapi di sini saya akan coba jalankan untuk web server kedua dan ketiga. Nah, di sini mungkin saya nyalakan dulu untuk web server 2 dan ketiga. Ini saya start. Kalau kita lihat status kontainernya sudah running ya, tapi kalau kita lihat di sisi monitoring tools-nya, di sini statusnya masih down. Jadi memang ada proses delay karena intinya dari si traffic ini atau load balancernya dia perlu melakukan health check terhadap web server mana saja yang aktif. Dan kalau kita tunggu, ini harusnya nanti ngupdate gitu ya. Nah, di sini kalau kalian lihat statusnya sudah berubah ya. Kalau yang tadi sebelumnya hanya backend satu saja atau server satu saja yang up, sekarang untuk server 2 dan 3-nya statusnya udah up. Dan total backend atau web server yang running sekarang itu ada 3. Dan sekarang
saya akan coba lakukan cara yang sama untuk kita bisa melakukan load test gitu ya, supaya nanti bisa kita bandingkan. Kalau hanya satu server aja, request-nya itu hanya ada berapa sih yang bisa diproses oleh web server. Sedangkan kalau misalkan kondisi servernya semuanya nyala, kira-kira trafficnya itu seberapa besar yang bisa diproses atau dilayani gitu ya. Nah, di sini saya akan jalankan skenario yang sama ya. Jadi durasinya 1 menit dan jumlah virtual usernya itu 100. Kalau kita jalankan, apakah trafficnya bakal sama sekitar 97 ribuan atau bisa lebih tinggi dari itu? Nah, kita tunggu dulu prosesnya dan harusnya ini trafficnya udah bisa termonitor di sini ya. Ini baru jalan sekitar 30 detikan dan di sisi Grafana-nya ini sudah ada traffic yang tercapture ya. Kita tinggal tunggu dulu sampai selesai. Harusnya sih ini secara traffic harusnya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan skenario sebelumnya di mana kita hanya menjalankan satu server saja. Oke, kalau kita lihat di sini sudah ada sekitar 170 ribuan ya. Jadi harusnya lebih tinggi dari sebelumnya, di mana sebelumnya itu hanya cuma 95 ribuan saja. Dan ini untuk hasil tesnya sudah selesai. Kalau kita lihat di sini statusnya itu oke semua ya. Jadi semua requestnya itu berhasil diproses, tidak ada HTTP request yang failed. Di sini keterangannya 0%. Dan kalau saya coba tunjukkan, kalau yang sebelumnya di sini kita bisa coba sorot saja atau saya coba perkecil dulu time frame-nya. Nih, kalau kalian lihat di sini untuk skenario yang pertama ada sekitar 97 request yang berhasil diproses gitu ya. Ini kondisinya hanya satu server saja yang running. Sedangkan kondisi yang kedua ini kurang lebih ada sekitar 200 ribuan request yang bisa diproses kalau kita menjalankan 3 buah server gitu ya. Dan dari hal ini sebetulnya kita bisa menyimpulkan bahwa kalau misalkan kita menjalankan beberapa server secara langsung itu akan berdampak langsung juga terhadap performanya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk skenario yang ketiga, mungkin di sini saya akan jalankan satu kali lagi gitu ya. Di sini kan kondisinya statusnya semua servernya itu up, tapi pada saat proses load testnya berjalan, di sini saya akan matikan salah satu web servernya. Anggaplah di sini untuk web server yang kedua, saya akan stop gitu ya. Dan nanti kita akan coba perhatikan kira-kira nanti grafiknya seperti apa sih? Apakah bakal tetap performanya itu sama seperti skenario yang kedua tadi ya, di mana kondisi web servernya itu running semua atau ada sedikit penurunan. Nah, kita tinggal tunggu dulu proses load testnya sampai dengan selesai. Ini baru jalan setengahnya dan rasanya mirip-mirip seperti yang sebelumnya ya. Jadi walaupun kondisi salah satu servernya itu pincang, karena kan di sini yang running itu hanya ada 2 web server dari total 3 gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara grafik atau secara traffic itu dia masih bisa memproses setiap request yang masuk. Hanya saja mungkin di sini kalau kita perhatikan secara grafik ada sedikit penurunan terkait dengan total request yang bisa diproses di web server tersebut. Jadi kalau sebelumnya hanya satu web server bisa menampung sekitar 97 request untuk skenario yang saya buat tadi. Kemudian kalau kondisinya semua servernya running itu ada sekitar 200 ribuan request yang bisa diproses. Dan kalau misalkan kondisi servernya itu tiba-tiba ada yang pincang, ada yang mati, itu tetap masih bisa melayani request. Hanya saja ada sedikit penurunan ya. Dari 200 ribuan traffic itu turun jadi sekitar 140 ribuan saja. Tapi intinya di sini kalau misalkan kita lihat walaupun kondisi servernya ada yang mati, kalau kita sudah implementasikan HA ya, secara layanan itu harusnya masih bisa diakses. Dan kalau kita lihat dari hasil tes yang terakhir, di sini itu success rate-nya mencapai 85%. Jadi nggak 100%, tapi intinya walaupun ada satu server yang mati, secara service atau layanan, aplikasinya itu masih bisa diakses gitu ya. Dan kalau saya coba simpulkan dari beberapa hasil tes sebelumnya, kalau misalkan untuk skenario yang pertama, tadi kan hanya ada satu server yang running, server tersebut hanya bisa memproses sekitar 90 ribuan traffic gitu ya. Dan kalau disederhanakan ke dalam bentuk TPS, kurang lebih sekitar 1.500-an TPS. Nah, untuk skenario yang kedua, di mana servernya itu running semua, jadi web server 1, 2, dan 3-nya itu running, di sini secara traffic yang bisa diproses itu
itu ada sekitar 200 ribuan traffic gitu ya. Dan secara TPS ini naik 2 kali lipat dibandingkan yang sebelumnya. Dan untuk skenario terakhir, pada saat load test tadi saya matikan salah satu servernya. Di sini memang ada sekitar 170-an ribu traffic request yang dilakukan. Kemudian 85%-nya ini yang berhasil dan ada 14% yang gagal. Tapi di sini kita bisa simpulkan bahwa layanannya itu nggak mati total gitu ya. Masih bisa kita akses walaupun ada penurunan performa. Nah, jadi kurang lebih itulah kenapa sih kita memerlukan high availability gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita menjalankan satu aplikasi yang sifatnya kritikal. Jadi kalau misalkan aplikasinya kenapa-napa akan berdampak terhadap proses bisnis yang berlangsung. Nah, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan yang namanya high availability. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, jadi untuk HA ini banyak jenisnya ya. Ada yang diimplementasikan untuk layer infra, ada untuk layer aplikasi, ada untuk layer database, layer storage, dan sebagainya. Tapi secara konsep itu sama saja. Nah, mungkin yang saya tunjukkan di sini adalah implementasi HA untuk layer aplikasi ya. Nah, biar performanya tetap terjaga, ya pastinya untuk implementasi HA ini nggak cukup di level aplikasi aja. Tapi nanti di belakangnya kalau kita ada database ya, database-nya perlu dibuat HA. Kalau kita menggunakan storage ya pastikan storage-nya pun ada HA-nya. Jadi memang untuk implementasi HA ini nanti kesannya itu mahal gitu. Tapi ya balik lagi dengan kebutuhannya. Kalau misalkan aplikasinya itu kritikal, dia sifatnya memang untuk kebutuhan bisnis dan sebagainya, ya mau nggak mau supaya proses bisnisnya nggak terganggu, ya kita harus jagain supaya sistemnya itu bisa running terus-menerus gitu ya. Kalaupun misalkan ada kegagalan pada satu sisi, harusnya tidak akan berdampak secara langsung, layanannya masih bisa diakses gitu ya, walaupun ada salah satu server yang pincang. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah pembahasan pada video ini, cukup singkat tapi setidaknya semoga ini bisa memberikan gambaran ke kalian khususnya yang lagi belajar gitu ya. Dan seperti biasa kalau nanti kalian ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan silakan diskusikan di kolom komentar. Itu aja dari saya untuk video ini, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.